Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dedi Prasetyo. Dan di channel saya ini, saya masih akan terus memotivasi, saya masih akan terus mengedukasi, masih akan terus memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi tujuan saya membuat video-video seperti ini selain ingin memberikan semangat kepada teman-teman semua, saya juga ingin mencoba memberikan ketenangan untuk memberikan kenyamanan di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari sensasi yang ditimbulkan dari gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini masih menonton video ini, bisa tonton videonya dengan tenang, dengan nyaman, dengan rileks ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa paham ya. Nah, jadi pada video saya kali ini akan melanjutkan cerita saya yang kemarin tentang 1 bulan pertama saat saya itu terkena gangguan asam lambung, keadaan yang saya rasakan, yang saya alami ya, saya ceritakan kemarin, dan sekarang akan saya lanjutkan lagi ceritanya ya teman-teman ya. Kenapa saya membuat videonya itu per episode, supaya teman-teman itu bisa ketika ada yang belum dipahami, teman-teman itu bisa mengulang lagi, karena makanya saya buat itu per episode, karena supaya pendek-pendek. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak paham, terus kemudian saya bikin videonya itu panjang sekali sampai berjam-jam, nanti teman-teman malah sulit untuk mempelajarinya ya teman-teman ya. Makanya saya buat sepotong-sepotong ya teman-teman ya, episode per episode. Nah, tujuan saya itu membuat per episode ya seperti itu ya teman-teman ya. Saya ceritakan lengkap saat pertama kali saya terkena sampai nanti saya membaiknya, itu akan saya ceritakan semua ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu nanti bisa mengambil pelajarannya, bisa membandingkan. Jadi kalau teman-teman sudah menyimak dan sudah tahu ceritanya, tentang cerita saya ya terkena gangguan asam lambung sampai membaik, nanti teman-teman itu bisa tahu apa yang sebenarnya harus teman-teman lakukan untuk diri teman-teman ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ya teman-teman ya, setelah saya menceritakan tentang gangguan yang saya alami, mudah-mudahan yang teman-teman rasakan itu tidak separah yang saya alami, supaya teman-teman itu cepat membaik juga. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti ketika saya menceritakan tentang gangguan, teman-teman itu bisa memilah-milah ya teman-teman ya. Jadi selama ini yang saya lakukan itu seperti ini, jadi seharusnya itu seperti ini. Nah, supaya teman-teman itu tidak salah langkah ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu selalu melakukan pola hidupnya itu tidak salah arah ya teman-temannya, tidak seperti saya dulu selalu karena nggak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mensupport ya, akhirnya ya kambuh lagi, dan membaiknya itu lama sekali sampai 4 tahun ya kurang lebih ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Saya itu merasakan rasa tersiksanya sampai bertahun-tahun itu ya teman-teman ya. Makanya saya itu punya tekad, kalau misalnya saya itu membaik dengan cara saya ini, dengan keadaan yang saya alami ini, saya bisa membaik, nanti saya akan nanti saya akan mengarahkan kepada teman-teman semua yang saat ini masih kebingungan untuk menjalani kesembuhan itu seperti apa. Nah, jadi sebelum saya ke proses selanjutnya, makanya saya buatkan video-videonya tentang pengalaman saya itu per episode ya teman-teman ya. Nah, itu tujuan saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru menemukan video ini, bisa bantu subscribe-nya ya teman-teman ya, karena supaya channel saya ini bisa berkembang lagi. Ketika channel saya ini nanti sudah berkembang ya teman-teman ya, banyak beredar di beranda-beranda atau di di beranda-beranda ya teman-teman, di beranda-beranda teman-teman yang terkena gangguan asam lambung juga, yang di luaran sana, yang mungkin sudah mulai merasakan lelah, yang mungkin sudah merasakan capek ya, sudah merasakan pengen menyerah lah ya, tidak semangat lagi. Nah, ketika mereka itu menemukan video-video seperti ini, ketika mereka menemukan video-video motivasi, edukasi seperti ini tentang gangguan asam lambung, GERD,
yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis, ketika mereka menontonnya, mereka itu akan kembali bangkit lagi ya teman-teman ya. Mereka akan kembali semangat lagi, mereka akan kembali yakin lagi bahwa gangguan yang mereka alami atau gangguan yang kalian alami, yaitu gangguan asam lambung disertai juga dengan GERD, disertai juga dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, itu bakalan bisa membaik ya teman-teman ya. Nah, mereka nanti atau kalian nanti akan yakin, akan selalu yakin di sana ya teman-teman ya. Ketika kalian itu merasakan selalu yakin, di situ nanti akan tumbuh mentalnya yang kuat ya teman-teman ya. Ketika mentalnya kuat, ketika ada sensasinya yang datang, akan kalian anggap itu adalah sensasi yang wajar yang ditimbulkan dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Jadi kalian itu nggak gampang drop lagi ya. Ketika mental kalian kuat, yang kalian pikirkan itu bukan hanya mengeluh, yang kalian pikirkan, yang kalian rasakan itu tidak hanya merasa-rasakan putus asa. Nanti ketika mental kalian sudah kuat, ketika kalian merasakan sensasi, kalian tuh malah akan semangat ya, akan bangkit. Kalian tuh akan melakukan metodenya itu dengan disiplin ya. Nah, jadi nanti di situ akan terjadi perbaikan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya lanjutkan cerita saya ya teman-teman ya. Ketika saya itu sudah 1 bulan itu 1 bulan saat saya terkena gangguan asam lambung itu ya, seperti itu yang saya rasakan ya, sudah saya ceritakan kemarin. Dan saya akan menjelaskan tentang support ya, support dari orang terdekat ya teman-teman ya. Nah, jadi saya jelaskan di sini mungkin untuk pengalaman saya dan pengalaman teman-teman mungkin ada yang berbeda ya teman-teman ya. Tapi jujur, ini jujur saya cerita itu menurut pengalaman saya ya teman-teman ya. Tidak saya buat-buat, tidak saya kurang-kurangi, dan tidak saya lebih-lebihkan. Itu pure pengalaman saya ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk support dari keluarga itu saya rasakan ya teman-teman ya, itu karena gini ya teman-teman ya. Kebanyakan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, menurut pengalaman saya ya, ketika ketika kalian itu merasakan gangguan asam lambung dengan puluhan sensasi yang kalian rasakan, kalian itu pasti selalu berpikir, selalu merasakan yang rasanya paling terpuruk sedunia. Nah, itu ya teman-teman yang paling merasa terpuruk sedunia, karena sensasi yang dialami, terus kemudian keadaan yang dialami, yang dihadapi sehari-hari itu memang nggak nyaman sekali ya teman-teman ya. Bukan hanya dari masalah sensasi saja, dari masalah ekonomi juga pasti ada ya teman-teman ya. Terus kemudian dari support keluarga juga pasti kalian merasa seperti kurang disupport ya teman-teman. Itu pun saya rasakan seperti itu dulu ya teman-teman ya. Saya itu selain saya itu memikirkan sensasi, saya juga memikirkan tentang pekerjaan, tidak punya biaya lagi ya. Di sisi lain saya itu ingin berobat tapi nggak punya biaya. Terus kemudian kita langsung kepikiran ke lingkungan ya teman-teman ya, ke lingkungan keluarga kita. Kok saya ini kurang support gitu. Nah, itu perasaan-perasaan yang saya alami dulu seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu ya teman-teman ya, tidak seperti yang kalian bayangkan. Memang untuk di masa yang dulu, waktu saya masih parah-parahnya, memang saya kepikiran tentang itu sih ya teman-teman ya. Kenapa saya ini lagi sakit, lagi parah-parahnya, terus kemudian saya ini merasakan sensasi yang gak nyaman, ditambah lagi dengan seolah-olah keluarga itu tidak mensupport. Sebenarnya tidak ya teman-teman ya, bukan tidak mensupport, hanya saja keluarga kita itu tidak tahu dengan apa yang kita rasakan ya teman-teman ya, karena mereka nggak merasakannya juga. Nah, jadi teman-teman harus pahami ke sana ya teman-teman ya. Kita jangan selalu menyalahkan orang lain juga ya teman-teman ya. Kita terkena gangguan ini karena ulah perilaku kita. Nah, jadi kita harus punya rasa tanggung jawab untuk menyembuhkannya ya teman-teman ya. Harus punya tekad juga untuk menyembuhkannya. Jadi kita harus jangan menyalah-nyalahkan orang di sekitar kita juga ya teman-teman ya. Karena harus teman-teman ketahui bahwa orang yang di sekitar kita, entah itu buat yang suami atau mungkin yang istri, atau mungkin yang buat seorang anak ya, itu keluarga lah, taruhlah keluarga kita itu seperti tidak memperhatikan kita. Sebenarnya bukan tidak memperhatikan kita ya teman-teman ya. Sebenarnya mereka itu tidak tahu sebenarnya apa yang kita rasakan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mereka itu tidak
tahu persis apa sebenarnya yang kita rasakan ya, seperti saat kita dulu sebelum terkena gangguan asam lambung ya teman-teman ya, kita juga melihat orang sakit itu seperti ya sakit-sakit aja gitu. Nah mereka pun beranggapannya kita seperti itu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman di sini diperlukanlah yang namanya komunikasi yang baik. Selalu ceritakan apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman alami, walaupun tidak dianggap ya teman-teman ya, cukup diwajarkan saja. Contoh nih, misalkan pasti nih identik sekali nih seperti ini nih, ketika teman-teman itu merasakan rasa tidak nyaman di tubuh, terus kemudian rasa seperti meriang, seperti terpuruk, kepikirannya itu kemana-mana ke arah kematian, terus kemudian teman-teman itu merasa seperti orang terpuruk sendiri di dunia rasanya ya, terus teman-teman itu ingin bercerita ingin menceritakan yang kalian rasakan ke keluarga kalian, entah itu istri, entah itu anak, entah itu orang tua ya, entah itu suami, entah itu adik atau kakak, kalian ingin menceritakannya ke mereka. Tapi ketika kalian itu menceritakan atau mungkin ke teman ya, ketika kalian itu menceritakan hal yang alami, mereka itu hanya menganggapnya seperti sebuah gangguan, seperti sebuah hal yang sepele. Nah dari situ kita jangan selalu tersinggung ya teman-teman ya. Namanya kita tersinggung itu wajar ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini kan pikirannya memang selalu sensitif. Tetapi kita harus wajari ke sana, kita harus ingat bahwa oh iya, mereka ini tidak tahu apa yang saya rasakan, jadi mereka tidak bisa merasakan apa sebenarnya yang saya rasakan itu seperti apa. Nah jadi kita harus berpikir wajar ke sana, supaya apa teman-teman, supaya kita nggak merasa jengkel, supaya kita nggak merasa sedih, supaya kita nggak merasa orang yang paling terpuruk di dunia. Nah kita harus berpikir ke sana, kita berpikir saja oh iya, mereka tidak tahu apa yang saya rasakan, oke, biarin aja. Yang penting teman-teman ketika ada apa-apa selalu ceritakan saja. Kalau misalkan mereka menganggapnya sepele, ya sudah biarin aja ya teman-teman. Yang penting kita sudah mencurahkan isi hati kita, yang kita rasakan itu apa yang sebenarnya ya teman-teman ya. Dan saya juga sudah membuatkan video tentang orang-orang di sekitar kita yang tidak menghargai kita ya, atau tidak tahu tentang keadaan kita. Di video saya yang sebelumnya itu sudah saya ceritakan ya, di video saya yang lama itu saya sudah membuatkan video untuk orang-orang di sekitar kita ya, yang menangani orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, atau orang pendamping orang-orang yang terkena gangguan asam lambung. Itu sudah saya buatkan videonya di waktu yang dulu. Teman-teman bisa kasih tahu contoh videonya ya teman-teman ya, diajaklah keluarganya itu untuk menonton videonya ya teman-teman ya, bahwa ini loh yang saya rasakan ini seperti ini gitu. Itu sudah saya ceritakan ya teman-teman ya, sudah saya buatkan videonya. Nah teman-teman ke arah sana juga kasih tahu videonya ya teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Nah dari situ teman-teman harus sering telaten ngasih tahu ya teman-teman ya, kalau teman-teman itu sebenarnya sedang merasakan hal yang tidak nyaman di tubuh teman-teman. Dan teman-teman juga walaupun orang yang kita ceritakan itu nggak merespon, ya kita juga harus berpikir wajar ya teman-teman ya, karena setiap manusia itu ya teman-teman ya punya kesibukannya masing-masing. Nah jadi buat teman-teman harus mengerti ke sana juga, nggak selalu harus ngurusin kita ya teman-teman ya. Yang bisa ngurusin kita itu ya hanya orang-orang yang pernah terkena yang namanya gangguan asam lambung, orang-orang yang perhatian sama kita, orang-orang yang pernah yang bisa membuat kita itu nyaman ya orang-orang yang pernah mengalami gangguan ini ya teman-teman ya. Seperti contohnya saya ya teman-teman ya, saya pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis begitu parah-parahnya, dan saya tahu betul apa yang teman-teman rasakan. Makanya saya buat video-video seperti ini supaya teman-teman itu nggak merasa sendirian ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu nggak merasa kalau bahwa teman-teman sendiri itulah yang terpuruk. Jadi masih banyak juga di luaran sana ya teman-teman ya yang merasakan seperti teman-teman juga, dan pengalamannya juga pun sama, dan hal-hal yang dirasakan juga pun sama. Buktinya ya saya ini ya teman-teman ya, hanya orang-orang yang pernah terkena gangguan asam lambung yang disertai GERD, disertai dengan kecemasan berlebih ya, yang tahu rasanya seperti apa. Nah jadi makanya saya anggap teman-teman semua di sini itu sebagai saudara juga ya teman-teman ya, karena cuma kita ini aja yang bisa saling bertukar pikiran, saling tahu apa yang dirasakan. Hanya kita inilah ya teman-teman ya. Makanya
harus saling support juga ya teman-teman ya. Saya juga menyemangati teman-teman juga selalu doakan saya selalu sehat supaya selalu bisa memotivasi teman-teman juga, selalu bisa mengarahkan teman-teman juga supaya selalu cepat terbebas juga ya teman-temannya. Nah itu seperti itu. Nah untuk pengalaman support dari keluarga itu sama yang saya alami dulu seperti itu. Support dari keluarga itu seolah-olah itu seperti tidak ada. Nah yang saya rasakan tuh seperti itu ya teman-teman ya. Nah terus kemudian ketika saya sakit dulu itu ya teman-teman ya, ketika sudah 6 bulan saya sudah mulai merasa jenuh, saya sudah mulai merasakan terpuruk ya, sudah capek dengan gangguan ya teman-teman ya. Kita sakit selama 1 bulan atau 1 minggu saja itu kita udah rasanya udah capek ya teman-teman ya, apalagi sampai berbulan-bulan. Dan saya itu titik kejenuhan saya itu di posisi di 6 bulan ya teman-teman ya. Saya itu sudah mulai capek, sudah mulai lelah, sudah mulai berpikiran tentang bisa membeda-bedakan sensasi, sudah bisa merasa-rasakan oh ini sensasinya ini tidak nyaman, oh rasanya jantung berdetak, terus kemudian rasanya itu pokoknya banyak sekali yang saya rasakan itu banyak sekali ya teman-teman ya, seperti kedutan ya, kedutan di mana-mana kedutannya ya teman-teman ya, di seluruh tubuh saya rasakan semua kedutan-kedutan seperti denyut-denyut gitu ya teman-teman ya. Itu saya rasakan juga. Dan saya juga sudah mulai berpikiran tentang pekerjaan ya teman-teman ya, walaupun di posisi saya dulu itu belum sembuh ya, bahkan masih di kategori masih parah-parahnya lah, karena saya dulu itu makan saja ya teman-teman ya. Saya itu dulu makan sehari itu masih sekitar 8 kali ya, belum 8 kali, saya itu belum tahu tentang pola makan yang 8 kali itu, saya belum tahu. Saya itu makan masih ya ketika saya lapar makan gitu aja saya itu dulu. Tapi di posisi itu masih banyak sensasi juga. Di situ juga saya memikirkan tentang pekerjaan ya teman-teman ya, karena saya itu sudah kehabisan modal teman-teman ya. Semua itu sudah saya jual, dari tanah, kebun, hasil saya bekerja itu yang selama dulu saya bekerja itu saya jual lagi ya teman-teman ya, untuk kehidupan sehari-hari saya ketika saya itu terkena gangguan asam lambung. Bahkan sampai tidak sempat periksa juga ya teman-teman ya, karena nggak sempat, karena diirit-irit ya dananya teman-teman ya. Nah ketika 6 bulan itu saya mulai berpikir untuk mencari pekerjaan ya teman-teman ya. Nah jadi di posisi 6 bulan itu saya itu sudah mulai ingin mencari-cari pekerjaan, walaupun saya itu kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, ketika saya berdiri saja ya teman-teman ya masih sering merasakan sempoyongan, masih sering merasakan gelisah. Di situ di 6 bulan pertama itu juga saya sudah mulai sering merasakan yang namanya panik attack ya teman-teman ya. Dan akhirnya saya putuskan untuk bekerja lagi ya teman-teman ya. Jadi karena saya dulu pernah punya kebun di gunung ya teman-teman ya, dan kebunnya itu sudah saya jual, tapi di situ saya tuh ingin punya penghasilan lagi ya teman-teman ya. Dan akhirnya saya punya tekad untuk pergi ke gunung ya teman-teman ya, berangkat lagi untuk mencari pekerjaan di gunung. Terus kemudian ketika sudah dapat nggak nyampe 1 bulan ya teman-teman ya, saya itu pulang lagi karena kambuh-kambuhan ya teman-teman ya, karena di pegunungan itu cuacanya dingin. Jadi saya itu merasa seperti mau mati saja rasanya di sana itu ya teman-teman ya, di tempat pekerjaan saya itu. Akhirnya saya putuskan lagi untuk pulang lagi karena sakit lagi ya teman-teman ya, kambuh-kambuhan lagi ya teman-teman ya. Ketika kambuh-kambuhan lagi saya sering kambuh lagi, akhirnya saya berdiam diri di rumah sampai kurang lebih hampir 9 bulan ya. Saya di rumah itu hampir 9 bulan. Itu berarti jalan 9 bulan ya teman-teman ya. 9 bulan saya sakit. Ketika sudah dapat 6 bulan itu saya pergi lagi ke gunung, terus kemudian kambuh-kambuhan lagi, lebih parah lagi, terus kemudian saya pulang lagi ke kampung. Sampai 2 bulan saya udah mulai agak mendingan lagi ya teman-teman ya. Udah agak mendingan bukan berarti tidak merasakan sensasi ya teman-teman ya, masih banyak sensasi yang saya rasakan ya teman-teman ya, sampai badan saya itu kurus kering lah pokoknya ya teman-teman ya.
Dan suatu hari saya itu dapat telepon dari teman saya, karena saya itu dulu pernah cari-cari kerjaan ya. Dapat ditelepon sama teman saya yang dari Jakarta. Mereka itu ngasih saya sebuah pekerjaan, tetapi pekerjaannya di sana itu angkat-angkat berat gitu ya teman-temannya. Tapi saya belum kuat juga sebenarnya teman-teman ya untuk angkat-angkat berat itu sebenarnya belum bisa ya teman-teman ya, karena saya itu naik kendaraan saja ya teman-teman ya. Naik kendaraan itu masih belok-belok kemana-mana ya teman-teman ya, karena perasaan kelayangannya, olengnya badannya. Jadi naik kendaraan saja saya itu masih naik motor aja masih belok sana belok sini ya teman-teman ya, karena bukan perasaan ya, karena sensasi yang ditimbulkan dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis itu. Nah akhirnya saya paksakan ya teman-teman ya, karena saya itu sudah mulai bosan juga di rumah, saya juga sudah mulai tidak ada penghasilan, sudah tidak ada uang juga ya teman-teman ya. Akhirnya saya putuskan untuk ke Jakarta, dan tapi saya itu nggak bilang sama teman saya kalau saya itu terkena gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Saya rahasiakan lah pengalaman saya ini ke teman saya. Dan ketika berangkatnya itu ya teman-teman ya, jadi saya berangkat ke Jakarta itu ya teman-teman ya, itu di sekitar jam 6 sore, 6 ya maghrib ya, habis maghrib saya itu berangkat naik travel ya teman-teman ya. Dan itu perjalanan dari Bandar Lampung ke Jakarta itu sekitar 8 jam ya teman-teman ya, sekitar 8 jam atau 9 jam gitu, saya juga lupa waktu itu. Nah ketika di perjalanan ya teman-teman ya, saya kan naik travel itu sensasinya sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Saya itu merasakan keringat dingin, terus kemudian was-was, terus kepikiran ketakutan nanti di sana itu bagaimana, di sana nanti ada yang nolongin apa enggak, kalau ada apa-apa itu selalu terlintas di pikiran ya teman-teman ya. Dan sering juga panic attack dalam mobil itu ya, dalam perjalanan itu selalu panic attack. Nah terus kemudian saya alihkan perasaan-perasaan itu untuk saya bawa tidur ya teman-teman ya. Meskipun yang saya rasakan itu ya teman-teman ya, perut rasanya kencang, perut rasanya seperti kram, terus kemudian kepala itu berat, puyeng, kelayangan, itu saya tahan ya teman-teman ya. Saya berada dalam travel itu saya tahan ya, saya tahan. Mana di travelnya itu sempit ya teman-teman ya, lagi musim corona juga waktu itu juga kan. Jadi akhirnya waktu itu berhenti di tempat makan lah gitu ceritanya, sekitar jam 8 malam atau jam 9 malam itu berhenti di tempat makan. Nah di situ ya teman-teman ya, saya mengalami yang namanya panic attack. Dimulai dari yaitu rasanya itu tidak nyaman, jantung debar-debar, terus kemudian perasaan itu seperti ada perasaan mau ya, seperti ada perasaan yang gitu, pokoknya membuat badan saya itu langsung lemes, terus kemudian keringat dingin, was-was, gelisah, ketakutan, jalan sempoyongan. Nah dari situ saya itu langsung cari sopirnya ya teman-teman ya, saya itu langsung cari sopir travelnya, minta tolong supaya ada mobil nggak ke arah pulang lagi. Jadi saya itu pengen pulang lagi ya teman-teman ya, sudah naik travel, sudah sampai seperempat perjalanan, ketika sedang makan gitu ya, mampir di rumah makan, saya itu malah pengen balik lagi, pengen cari mobil yang benar-benar pengen balik lagi ke Lampung, ke Bandar Lampung. Tapi travelnya itu langsung bilang gini ya teman-teman ya, alhamdulillahnya di sana juga dikasih tahu sama dia, kamu kenapa pengen pulang lagi? Saya bilang saya ada asam lambung nih, aku bilang inilah lagi kumat, aku panik attack. Nah alhamdulillahnya ditolongin sama mereka ya, mereka itu ngasih air putih, terus kemudian disuruh makan, kamu makan saja dulu katanya. Terus alhamdulillahnya disuruh makan, dan ketika sudah makan itu ya teman-teman ya, ketika sudah makan di situ mulai teman-teman perasaan itu seperti tenang, terus kemudian nyaman lagi. Nah di situ saya mulai berpikiran ya teman-teman ya, oh berarti seperti ini cara menangani sebuah sensasi panic attack. Jadi ketika saya itu panic attack, yang saya lakukan itu berarti harus perutnya diisi, harus makan. Jadi seperti ini ya harusnya gitu. Nah akhirnya sudah agak mendingan, berangkat lagi. Di kapal pun seperti itu ya teman-teman ya, karena
menyeberang pulau ya, menyeberang laut, jadi harus menggunakan kapal. Terus kemudian di kapal itu juga mengalami panic attack lagi ya teman-teman ya, mengalami kedinginan juga karena tidurnya di AC juga ya teman-teman ya, dan disitu timbul lagi sensasi segala macam ya teman-teman ya, muncul lagi pikiran-pikiran yang nggak karuan ya teman-teman, dan berita-berita yang pernah tersimpan di otak saya itu kembali terulang lagi ya, seperti contohnya ya pernah ada orang yang meninggal di kapal. Nah itu teringat semua dan akhirnya membuat saya itu merasakan panic attack lagi. Dan ketika panic attack lagi saya tuh ingat, oh iya tadi itu kalau panic attack saya tuh harus makan. Langsung saya ambil air ya, minta air hangat, orang-orang yang jualan di kapal itu ya, minta air hangat. Terus kemudian bukan minta ya, beli. Terus kemudian saya makan ya, karena di sana itu nggak ada yang jualan nasi, jadi akhirnya saya itu makan ya ala kadarnya ya teman-teman ya, makan mie. Dan tentu teman-teman ketahui ya bahwa mie itu sendiri atau makanan mie itu sendiri itu pantangan buat saya dulu sebenarnya, tapi saya belum terlalu ini ya, belum tahu bahwa mie itu sangat pantangan juga sama saya. Dan akhirnya saya makan juga, agak mendingan ya teman-teman ya. Tapi di situ setelah itu langsung ada perasaan seperti nggak karuan lagi, dan akhirnya teman-teman ya nggak kuat lagi, dan akhirnya ya tadi ada yang nolongin saya juga ya teman-teman ya, dikasih nasi, harus makan nasi, dan akhirnya saya makan juga. Singkat cerita, sudah turun dari kapal ya teman-teman ya, langsung jalan ke Jakarta. Sampai ke Jakarta itu sekitar jam 9 pagi kalau nggak salah. Ya, sekitar jam 9 pagi itu saya baru sampai kapal. Nah, terus kemudian sampai di lokasi tempat saya itu bekerja, ada mesnya gitulah teman-teman ya. Ketika sudah sampai mes, di situ saya mulai merasakan panic attack lagi ya teman-teman ya, keringat dingin, terus kemudian pandangan itu buram, kacau, nggak karuan, dengan merasakan sensasi-sensasi seperti lemes, sempoyongan. Di situ badan saya juga itu masih kurus-kurusnya ya teman-teman ya. Dan ketika teman saya menyaksikan keadaan saya yang seperti itu ya teman-teman ya, akhirnya mereka itu berubah pikiran. Mereka itu menasihati saya supaya kalau misalnya saya itu masih sakit, lebih baik jangan kerja dulu, mendingan pulang saja dulu. Bos saya juga nggak mungkin menerima orang yang sering sakit-sakit gitu seperti itu. Nah di situ mental saya juga kena juga ya teman-teman ya, jadi meratapi nasib juga. Dan akhirnya karena memang saya itu ongkosnya pas-pasan ya teman-teman ya, dulu itu saya punya ongkos itu hanya ongkos travel itu dulu dari Lampung ke Jakarta itu 400.000 kalau nggak salah, 450 kalau nggak 400.000 lah dulu itu, dari Bandar Lampung ke Jakarta Pusat itu dulu 400.000. Dan yang uang yang saya punya itu hanya berapa waktu itu, hanya 500 ya kalau nggak 600, itu tinggal itunya saja ya teman-teman ya. Jadi sisa uang saya itu sudah saya bayarkan ke travel itu 400, jadi sisa 150 ya teman-teman ya. Sisa 150 itu saya kebingungan ya teman-teman ya, karena saya diarahkan lagi untuk teman saya untuk jangan bekerja, supaya lebih baik pulang saja. Di situ saya mulai kebingungan ya teman-teman ya. Di posisi saya itu lagi kena panic attack, di posisi saya itu lagi bengong, lagi merasa-rasakan. Di situ juga saya ketakutan ya. Di balik ketakutan itu saya juga memikirkan tentang pulangnya gimana, saya makannya gimana gitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya saya mencoba telepon teman-teman saya yang ada di Bandar Lampung waktu itu. Saya ceritakan bahwa saya ini terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatis, sering panic attack gitu ya. Sedangkan saya ini butuh pekerjaan. Terus kemudian sekarang posisinya lagi di Jakarta, lagi terjebak ya, lagi terjebak dengan keadaan saya gitu ya, terpentok mau pulang lagi tapi nggak punya biaya gitu. Jadi saya coba untuk pinjam sana sini ya teman-teman ya. Dan akhirnya teman saya itu ada yang orang tuanya itu buka usaha ya teman-teman ya. Ada yang orang tuanya itu buka usaha bubur ayam lah dulu di Bandar Lampung. Dan akhirnya mereka itu menyarankan untuk saya itu pulang ke tempat dia untuk bantu-bantu ala kadarnya saja ya teman-teman ya, sambil saya itu menjalani proses penyembuhan.
Nah, alhamdulillahnya itu ya teman-teman ya, ada pertolongan seperti itu. Nah, terus kemudian mereka itu menyarankan saya untuk pulang saja, menggunakan travel. Nanti dari travel tersebut nanti tersebut dibayarkan sama mereka, ongkosnya dibayarkan di sana gitu, di lokasi, dibayarin di lokasi. Nah, terus kemudian singkat cerita, saya telepon lagi travel yang bawa saya tadi itu, yang semalam bawa saya, dan akhirnya saya naik travel itu lagi, dan mereka itu bertanya, kok kenapa nggak jadi, nggak lolos. Saya bilangnya seperti itu ya teman-teman ya, saya bohong sama tukang travelnya itu, saya itu nggak lolos, nggak lolos interview gitu. Saya bilang seperti itu, padahal saya di sana kambuh ya teman-teman ya. Dan akhirnya singkat cerita sampailah di sana. Dah di sana itu bekerja dengan nyampe di sana itu, nyampe di Bandar Lampung, saya itu buka usaha ya, bukan buka usaha ya teman-teman ya, ikut orang tua teman saya itu yang usaha bubur ayam itu ya teman-teman ya. Jadi saya itu bantu-bantu mereka ya teman-teman ya. Setiap hari saya jelaskan lah cerita saya ya teman-teman ya, saya ceritakan bahwa saya ini terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD. Jadi meskipun saya tidak digaji pun saya nggak masalah, saya bilang gitu dulu ya teman-teman ya. Yang penting saya itu masih bisa makan, masih bisa sambil melakukan proses penyembuhan dari gangguan asam lambung itu. Saya kerja sama dia itu ya teman-teman ya, hampir kurang lebih 1 tahun ya teman-teman ya. Nah, nanti di video saya selanjutnya akan saya ceritakan lagi ketika saya bekerja dengan orang tersebut. Bukan bekerja sih ya teman-teman ya, numpang. Saya dulu numpang sama dia. Saya juga dulu belum menikah ya teman-teman ya. Nah, episode yang selanjutnya nanti akan saya ceritakan lagi ketika saya itu bekerja di orang tersebut ya teman-teman ya. Nanti akan saya ceritakan pengalaman saya, makannya gimana, terus kemudian yang saya rasakan itu apa saja, terus kemudian kambuh atau tidak ya teman-teman ya. Nah, di situ nanti akan saya ceritakan semua ya teman-teman ya di video saya yang selanjutnya. Nah, untuk di video saya kali ini saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.